Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina, NIM 24040113. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan UMS Jabayan. Sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024, program pendidikan agama Islam LPTK Universitas Islamik di Antasari Kendari dengan nomor peserta 2025611343. Pada kesempatan kali ini, pada hari Kamis tanggal 30 Desember, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk bukti tugas kinerja PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pada materi menguatkan iman dengan menjaga penghormatan, ikhlas, malu dan hidup. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 11 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Bersyukur kita diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul belajar di sekolah. Sekarang Ibu cek dulu kebersihannya, kerapiannya, apakah sudah bersih. Jika ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi, silakan dibuang. Kemudian kerapiannya, bajunya, bajunya, semuanya. Kemudian siapkan buku pelajarannya. Sudah diletakkan di atas meja? Ya, yang belum meletakkan silakan diletakkan dulu, diambil di dalam tas. Sudah. Sudah semuanya. Hari ini ada yang tidak hadir? Aditya Arikusuma, Aisyah Aisyah, Amelia Soraya, Azema Maulida, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah dan dapat kembali belajar seperti biasa. Sudah siap belajarnya hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada Gilang memimpinkan doa. Sebelum memulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu.
kanat fi qoladih. Barang siapa yang menuntut ilmu bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya dia telah mencari surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di sini menjadi orang yang ahli surga. Amin. Amin. Oke, kita ice breathing dulu mau? Yeay, mau. Silakan kalian berdiri semuanya. Oke, ice breathingnya ikut-ikut seperti ini ya. Nah, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Udah bisa? Bisa ya. Coba 3 kali ya. Iya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Cepat, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Sekarang, Ibu mau bertanya, masih ada yang ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih Bu, Apa? menguatkan kerukunan melalui toleransi. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang toleransi. Masih ingat apa itu toleransi? Menghargai perbedaan tanpa paksaan. Ya, menghargai perbedaan tanpa paksaan. Nah, di materi kita hari ini tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama yaitu memahami pengertian cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, menganalisis dalil naqli cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, di sini ada gambar. Mari kita menganalisis. Ada yang bisa menganalisis gambar di depan? Bulun. Silakan. Gambar 71, piala disiplin masuk sekolah adalah salah satu pelajaran. Artinya dia menjaga kehormatannya sebagai seorang siswa. Ya, benar sekali. Di sini ada gambar 71 yang mana dia disiplin masuk sekolah adalah salah satu karakter pelajar dan dia menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian 7.2 ada yang bisa menjawab? Laki-lakinya? Habis? Oke. Memberi bantuan hanya mengharap ridha Allah. Nah, malah ini salah satu cabang iman apa? Ikhlas. Oke. Apakah kalian tahu apa itu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud? Untuk yang pertama, menjaga kehormatan, ada yang tahu? Oke, ada lagi? Silakan. Menjaga kehormatan dalam diri, ada lagi? Oke, selanjutnya ikhlas. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Iya, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian ada yang tahu malu, apa itu malu? Ya, malu berbuat sesuatu yang buruk. Dan yang terakhir zuhud. Apa itu zuhud? Apa ada yang tahu apa itu zuhud? Silakan. Lebih memilih akhirat ketimbang dunia. Iya, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kemudian di sini apa pentingnya menjaga kehormatan, ikhlas,
ikhlas, malu dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Ya. Kita akan nilai-nilai yang baik terdapat dalam dalamnya. Oke. Kita akan lebih memahami nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam iman inilah menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Nah, jadi sekarang mari kita pelajari materi menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Untuk pembahasan yang pertama itu menjaga kehormatan. Coba Gilang dibacakan apa itu menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan atau muruah adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti menjaga perilaku, berkata-kata yang sopan, menjaga integritas, dan tidak melakukan tindakan yang bisa merusak reputasi atau mengurangi rasa hormat dari orang lain. Menjaga kehormatan juga disebut dengan istilah ifah yang berarti menjaga dari sesuatu yang tidak manfaat atau menjauhi hal yang buruk. Oke. Menjaga kehormatan atau mur'ah. Mur'ah ini adalah menjaga kehormatan di dalam bahasa Arab lah. Nah, jadi menjaga kehormatan itu yaitu menjaga harga diri, nama baik, kemuliaan diri. Dan ini bisa mencakup berbagai aspek lah, perilaku, kata-kata. Nah, jadi dengan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, kita menjaga diri apa. Nah, menjaga kehormatan juga disebut dengan apa? Menjaga kehormatan juga disebut dengan istilah apa? Ifah. Apa itu ifah? Menjaga dari sesuatu yang tidak Mencegah dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau hal yang buruk. Di sini ada Quran surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu ayat tentang menjaga kehormatan atau mur'ah. Coba kita baca bersama. Sudah siap semuanya? Silakan lihat di depan. Oke. 1, 2, 3. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan penghargaan Allah terhadap orang-orang yang memiliki berbagai sifat kebaikan, baik itu berupa iman,
ibadah, kesabaran, dan kejujuran. Tanpa memandang jenis kelamin, ini adalah salah satu ayat yang menegaskan bahwa kedua laki-laki dan perempuan yang beriman serta beramal soleh akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi apabila kita menjaga kehormatan atau muru'ah sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Quran surah apa? Al-Ahzab ayat 35 yang akan Allah balaslah di akhirat kelak. Oke. Selanjutnya jenis-jenis menjaga kehormatan ada berapa di sini? Ada 3. Apa saja yang pertama? Terhadap Allah. Yang kedua? Hormat terhadap diri sendiri. Ada yang tahu muru'ah terhadap Allah? Malu kalau tidak sholat. Malu kalau tidak sholat. Apa lagi? Kalau tidak nutup aurat. Malu kalau tidak menutup aurat. Itu termasuk kepada diri sendiri ya. Nah, Sholat jam. malu kalau tidak sholat, tidak mengerjakan amalan-amalan wajib yang memang disuruh oleh Ada puasa. tidak puasa. Mokel. Iya. Yang kedua muru'ah terhadap diri sendiri. Ya tadi benar apa? Menutup Iya. aurat. Malu kalau kita tidak menutup aurat lah, sama kita menjaga kehormatan kita. Nah, diri kita tidak dihormati karena itu orang Islam itu wajib kita menutup aurat lah. Yang ketiga yaitu muru'ah terhadap sesama makhluk. Ada yang tahu? Menjaga perkataan, menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain, menjaga perbuatan ya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Oke, di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau contoh menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga perkataan dan perbuatan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Ini termasuk muru'ah kepada pada sesama makhluk. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan sesuai syariat Islam. Kepada diri sendiri. Yang ketiga, mempergunakan harta di jalan benar seperti bersedekah dan menyantuni anak yatim. Kepada Allah. Sampai di sini ada yang sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut. Sangat paham. Alhamdulillah. Yang kedua ikhlas. Coba Muhammad Ridho silakan ditanyakan. Ikhlas secara bahasa berarti murni, tidak bercampur-campur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Definisi lain adalah lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlas itu adalah bersihnya hati dan lurusnya niat kita dalam bertindak lah. Dan apa saja yang kita perbuat itu hanya mengharap ridha Allah tanpa mengharap balasan atau imbalan dari orang lain. Oke, di sini ada ayat Al-Quran atau dalil nakli tentang ikhlas. Terdapat di dalam Quran surah apa di sini? Lihat semuanya. Bisa. Oke, kita baca bersama lah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ada yang mau bacakan artinya? Silakan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengucapkan ketaatan kepada Tuhan. Oke. Selanjutnya ini ada tingkatan ikhlas. Ada berapa tingkatan ikhlas? 3. Yang pertama itu apa? Orang awam atau umum. Ada yang tahu tingkatan ikhlas yang pertama ini seperti apa? Biasa. Ya, orang biasa yang mengharapkan Imbalan. imbalan. Ya,
durhaka. Nah, yang mengharap imbalan di dunia maupun di akhirat. Nah, pokoknya dia mendapatkan di dunia, di akhirat harapannya pokoknya seperti di dunia akhirat. Ya, dia dunia bahagia, dunia akhirat. Nah, itu adalah tingkatan orang awam. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Ada yang tahu? Iya, dia ikhlas berbuat sesuatu atau ikhlas beribadah dengan tidak lagi mengharapkan dunia, tetapi dia hanya mengharapkan balasannya nanti di akhirat kelak lah. Ya. Yang ketiga, orang hawasul hawas. Orang yang tidak mengharapkan dunia maupun akhirat. Iya, nah dia tidak lagi berharap dunia ataupun akhirat, masuk surga atau masuk neraka yang paling Allah ridha. Nah, itu adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi derajatnya. Oke, di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berharap atau menghiraukan kerugian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan tersebut, tetapi pada hakikatnya perbuatan. Tidak lagi mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu malu. Coba bacakan. Sarifudin. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang iman karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sikap penakut. Iya, malu adalah disebut oleh Nabi Muhammad itu sebagai cabang iman karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Karena dia malu berbuat yang tidak baik karena serasa diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Nah, tapi jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, dia tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya itu bukannya dia malu, tapi karena dia adalah penakut. Jenis-jenis malu. Ada awas, jenis-jenis malu ada berapa? 2. Yang pertama apa? Pertama, malu naluri atau gerak, Iya. yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Oke, yang pertama itu adalah malu naluri atau baria, malu yang tertanam dari dirinya sejak lahir lah, memang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kalau yang kedua itu coba ya, malu yang kedua. Dicari atau dilatih atau sifat malu ini kadang kalanya bagi dari iman seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan seperti malunya hamba karena adanya rasa takaruf atau merasa dalam kemampuan Allah. Oke. Yang kedua yaitu malu yang dicari atau yang dilatih. Nah, yang mana dia belajar kah masa hidupnya, nah bahwa malu itu dampaknya seperti ini. Nah, itu dilatih lah. Nah, sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau contohnya ya. Yang pertama, mampu menahan diri dari perbuatan yang mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Yang kedua, senantiasa mengingat dosa sehingga kita malu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, malu bila berbohong kepada orang lain karena itu merupakan dosa. Oke. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut pembahasan yang terakhir yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Coba bacakan. Oke, selamat.
adalah sesuatu yang sedikit atau tidak tertarik lagi pada sesuatu lah dan meninggalkannya. Jadi maksud zuhud ini adalah dia tidak lagi mementingkan kesenangan dunia, tetapi dia mementingkan akhirat aja lagi. Nah, ya, jadi menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau contoh dalam penerapan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Mengutamakan kebutuhan maksudnya itu yang memang kita perlukan saja, Pak. Kalau yang tidak perlu atau keinginan saja itu tidak perlu. Nah, kemudian bersyukur apa adanya. Yang ketiga, menjaga hati dan tidak terjerat pada kenikmatan duniawi. Dan yang terakhir, fokus pada ibadah dan akhirat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah paham. Sudah paham semuanya? Sekarang kita mari buat kelompok. Oke, kita berhitung dari sebelah sini. 1, 2, sampai 4 ya. 3, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, silakan. Yang mana kelompok 1 itu berkumpul di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5. Sudah siap semuanya? Oke. Kelompok 1. Jadi di sini Ibu ingin membagikan suatu masalah atau suatu kasus yang kalian sudah. Nah, di sini ada analisis masalah. Jadi di sini kelompok 1 mendapatkan tema jaga pokok nakal. Yang kedua tentang ikhlas. Kelompok 3 malu. Dan yang keempat itu zuhud. Silakan kalian kerjakan dulu. Coba Ibu lihat dulu pengerjaannya. Silakan. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Sudah semuanya? Oke. Oke, tulislah. Sudah semuanya? Sudah ya? Kenapa dikit lagi? Oke. Tulis lagi. Sudah sini sudah? Oke. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita bacakan di depan atau kita presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1, temanya tentang menjaga kehormatan. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk presentasi. Perkenalkan, ini anggota kami. Nabila. Kami ingin mempresentasikan
auratnya dinikmati oleh umum. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah sudah benar jawabannya? Itu ada sebuah kasus, yaitu ada seorang perempuan yang berjoget-joget di depan umum. Nah, kira-kira itu perbuatan yang tidak baik, kan? Nah, tidak baik ya. Berarti dia masih belum bisa menjaga auratnya, kehormatannya. Dan silakan. Terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan kami presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang peribadatan pertama kami perkenalkan kelompok kami yang pertama jadi di sini ada sebuah kasus tentang bagaimana orang itu ikhlas atau tidak. Saya mempunyai tetangga di komplek rumah saya. Ketika tetangga saya datang ke rumah, ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ia mengundang saya untuk tasyakuran. Ketika saya hadir dan masuk rumahnya, tetangga saya mengucapkan alhamdulillah. Banyak tetangga yang datang ke rumah saya. Kemudian ia berucap, silakan makan dan minum. Kebetulan piring dan gelas yang kami sediakan itu merupakan piring dan gelas yang kami waktu haji kami yang ketiga. Dari pengalaman saya, apakah bisa dikatakan tetangga saya itu merupakan orang yang tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah haji karena ia menegaskan bahwa ia sudah melaksanakan haji sebanyak 3 kali? Ikhlas atau tidaknya tergantung pada niatnya. Mungkin orang tersebut sudah berbagi cerita saat dia pergi haji. Pada akhirnya niat orang tersebut hanya diketahui oleh Allah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak Ya, ada. sangat benar. Karena di dalam kasus ini dia menyatakan bahwa dia telah berhaji 3 kali. Nah, jadi kira-kira ikhlas tidak? Jadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Nah, kalau memang orang ini tidak ada niat untuk pamer, maka tidak. Kalau dia memang ada niatan untuk memberitahukan kepada semuanya, maka dia akan memberikan. Oke. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Silakan kelompok 3. Jadi ada cerita soal muslim yang berani tampil berjalan di depan umum dengan membuka auratnya. Apakah bisa dikatakan dia adalah orang yang mengurangi bagian dari imannya kepada Allah? Jadi jawabannya adalah iya, karena sebagai seorang muslim apalagi perempuan wajib menutupi auratnya agar tetap terjaga kehormatannya. Jika seseorang tetap meyakini bahwa menutup aurat adalah kewajiban, tapi tidak melaksanakannya, maka ia berdosa, tetapi imannya masih ada. Namun jika seseorang menolak kewajiban untuk aurat secara sadar, maka bisa berdampak pada pribadinya. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang zuhud yang akan dibacakan oleh Jaki. Analisis masalah tema zuhud. Saya pernah berjalan di salah satu pasar di Banjarmasin. Ketika saya berjalan melewati jalanan pasar, saya melihat ada seorang pemuda laki-laki yang badannya kurus dan pakaiannya kotor. Apakah laki-laki tersebut adalah orang yang zuhud? Jawabannya tidak, karena
berbeda jauh dalam pengertian zuhud sendiri. Selain itu, karena zuhud bukan menjadi alasan seseorang untuk meninggalkan kondisian diri. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai presentasi kita hari ini. Silakan kalian duduk ke tempatnya masing-masing. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Tentang menjaga kehormatan. Apa tadi menjaga kehormatan? Menjaga harga diri, menjaga nama baik, kemudian menjaga kemuliaan diri kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian yang kedua apa lagi tadi? Ikhlas. Sampai ikhlas. Iya, melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga malu. Apa itu malu tadi? Malu melakukan sesuatu keburukan. Nah, yang keempat apa lagi? Zuhud. Maksudnya apa zuhud? Lebih mengedepankan akhirat. Iya, tidak lagi mementingkan kesenangan dunia. Dunia mazra'atul akhirah, karena di dunia ini adalah ladang kita nantinya mencari pahala untuk akhirat. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud di sini adalah langkah-langkah penting dalam memperkuat iman dan bentuk pribadi yang lebih baik. Keempat aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kehidupan yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Oke, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Yang di belakang sana, apakah senang? Yang kedua, apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ilmu, yang lagi? Iya, nilai-nilai yang terkandung di dalam penerapan. Kemudian, setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, apakah nantinya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, nantinya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Istiqomah melakukannya baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti kita sambung lagi ya pembelajaran kita. Oke. Sampai di sini Ibu akhiri dengan mengucap alhamdulillah.